Madu murni. Lagi kurang sehat, Umadu, madu murni. Mau badan fit dan tetap sehat? Madu, madu murni. Bukan hanya sekedar makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi, tapi juga anugerah dari Allah yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan obat alami untuk segala penyakit. Sekarang Umadu punya kemasan baru. Dari yang kayak gini, jadi kayak gini. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih Umadu saja, yang 100% murni tanpa bahan tambahan. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu Rumah Muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga Rumah Muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Cek sound, ayah bunda bang kakak semuanya sudah terdengar jelas kah? Boleh dong direspon terlebih dahulu di kolom chatnya. Aman ya? Aman. Bismillah. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh hari ini di momentum Syaidul Ayam, di rajanya hari. Alhamdulillah kita semuanya Allah kembali takdirkan untuk sama-sama kembali bisa hadir dalam momentum rangkaian kegiatan program Rumah Muslim. Dan insya Allah segmen pada kesempatan pagi hari ini tentu kita akan berparalel untuk menuju kelas eksklusif yang akan dilaksanakan pada hari besok. Maka kalau sebab itu ayah bunda abang kakak semuanya, sebagai tanda syukur kita karena Allah pagi hari ini masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya,
nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Makanya ayah bunda bangka semuanya, kita ajak kembali nih sahabat, keluarga, besti, tetangga, dan lain sebagainya untuk sama-sama bisa kembali hadir di rangkaian kegiatan program Rumah Muslim. Apalagi tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini tentu next dan dibahas selama 3 hari bersama guru-guru kita terkait dengan hadis-hadis palsu. Wah, serem banget nih ya. Jangan sampai kita terjebak dengan banyaknya hadis-hadis palsu. Maka sebab itu, sebagai rasa cintanya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat yang senantiasa ingin terus mengamalkan sabda-sabdanya, maka sudah menjadi hakul yakin perlu banget kita mengkaji ciri-ciri hadis palsu. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan bersama oleh gurunda kita Ustadz Ahmad Jarkasi untuk membedah terkait dengan kenali ciri hadis palsu. Namun sebelum itu semua, tentu ayah bunda abang kakak di momentum yang terbaik nih, di momentum hari Jumat, Abdul juga mengajak kepada ayah bunda, abang kakak semuanya, yuk mari sama-sama selain juga kita hadir utuh sadar penuh untuk menyimak untayan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita. Abdul juga mengajak dulu nih untuk sama-sama bergerak dulu. Setelah kita men-sharekan link Zoom kajiannya kepada banyak orang, Abdul juga mengajak untuk bergerak dan action di salah satu program yang sangat fundamental yang senantiasa selalu menjadi booster dalam setiap pagi kita, yaitu sedekah subuhnya. So, ibu dan kakak semuanya, sedekah itu menjadikan salah satu momentum untuk sama-sama kita melepas kemelekatan dalam diri kita, ya. Dan kita ketahui momentum di hari Jumat adalah hari yang terbaik untuk sama-sama kita bersedekah. Yang terbaik di hari yang terbaik tentu akan mendapatkan balasan yang terbaik juga. Maka sebab itu ayah bunda abang kakak semuanya, silakan bagi yang mau bergabung bersama kami di program sedekah subuhnya untuk sama-sama support perjalanannya Rumah Muslim, boleh melalui nomor rekening 7266250268. Atau lebih simpelnya ayah bunda abang kakak, silakan dengan menggunakan fitur QRIS saja, karena insya Allah dengan memakai fitur QRIS pun itu sudah memudahkan ayah bunda abang kakak semuanya untuk bersedekah. Karena berapa rupiah punya ayah ibu bapak sedekahkan, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, dan sebagainya, tentu itu akan menghadirkan satu cahaya untuk banyak orang. Dan tentunya mudah-mudahan segala amaliyah kita, sedekah-sedekah kita senantiasa terus mengalir pahalanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada segenap keluarga besar SSD, yaitu keluarga sedekah support dakwahnya Rumah Muslim, yang senantiasa selalu menginisiasi banyak sekali program-program yang dilaksanakan, ya. Mereka tidak hanya support dari segi pikiran, tenaga, bahkan juga material yang harus mereka komitmenkan setiap bulannya. Mudah-mudahan ayah bunda abang kakak semuanya, segala sedekah yang ibu bapak terkhusus keluarga SSD keluarkan, korbankan, mudah-mudahan ini menjadi satu gerbang kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan terus membersamai, memberkahi ayah bunda abang kakak semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Terutama info terkininya nih, insya Allah kelas eksklusif 2 hari besok ke depan. Setelah pagi hari ini kita akan kenalan dulu nih, taruh dulu nih dengan hadis palsu dengan ciri-ciri seperti apa. Besok lusa selama 2 hari Sabtu Ahad kita akan bersama Ustazah Aini dan juga bersama juga Ustadz Ahmad Jarkasi, ya. Ini semuanya lulusan-lulusan luar negeri ya bunda. Masya Allah ya, barakallah nih, bahagia banget kita belajar. Ya kalau kita belajar ke luar negeri kan berapa gitu kan ya. Nah, hari ini Rumah Muslim sudah menyiapkan pelaponnya. Ayah bunda abang kakak semuanya, kumpulan hadis palsu. Apakah selama ini kita tertipu? Nah, nggak tahu nih ya, tertipu atau seperti apa. Pagi hari ini kita temukan jawabannya dengan pertama, kita akan mengenali dulu ciri-ciri hadis palsu itu seperti apa, ya. Dan kabar gembiranya juga ya bunda abang kakak semuanya, sebagai booster dan juga terus ingin menambah khasana, setiap hari Senin sampai Kamis kita selalu mengaji Quranic Vibes terkait dengan Quran. Nah, di pekan ini kita belajar terkait dengan hadis. Nah, ini salah satu hal yang fundamental yang dititipkan sama Rasulullah SAW, ya. Kalau ingin hidup bahagia,
ya Al-Qur'annya kita dalami, hadisnya juga kita dalami. Nah, cuman di hadis kita harus perlu banyak selektif karena tidak sedikit banyak sekali hadis-hadis palsu. Dan ya Bunda Bang Kakak semuanya, jangan dilewatkan juga insya Allah di bulan Agustus kita akan launching 2 program yang ini menjadi pilihan ibu bapak semuanya ya. Program yang sangat luar biasa yang sama-sama kita akan ikuti yaitu ada intensif tajwid ya, perbaiki bacaan, sempurnakan hubungan dengan Al-Qur'an. Ada juga intensif muamalah, saatnya bertransaksi sesuai dengan kaidah. Ini relevan banget dengan segala kebutuhan kita, ayah bunda abang kakak semuanya ya, maka jangan sampai dilewatkan. Yuk karena gurunda kita sudah on time nih pagi hari ini, sudah bersama kita ya. Dan selalu seru kalau belajar sama beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami tercinta, Ustaz Ahmad Zarkazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz nih bisa ketemu kembali ya. Dengan tema yang agak lumayan, kayaknya agak lumayan harus ekstra nih Ustaz. Iya. Mengenali Soalnya ciri-cirinya lagi Ustaz ya. banyak nih yang palsu-palsu lagi banyak emang nih. Oh gitu ya Ustaz ya. Lagi Iya. merajalela ya Ustaz ya. Iya. Kan yang lagi ramai ijazah palsu. Betul, betul. Ini kita lagi ngomongin hadis palsu. Ini jauh lebih berbahaya nih. Masya Jadi Allah. kalau ijazah palsu tuh bahayanya dunia doang. Betul. Itu orang mendapatkan kehinaan di dunia, tapi kalau di hadapan Allah dia bertobat, insya Allah nggak ada masalah. Betul. Kalau hadis palsu ini bahayanya nih dunia akhirat nih. Astagfirullah. Iya. Masya Allah. Siap Ustaz lah. Kalau gitu makanan takut ya. Kita takut bahagia di dunia dengan share-share itu ya. Nanti kelak di akhirat khawatir nih. Hadis yang kita sharekan adalah tidak sahih tentunya. Yuk ya Bunda Bangka semuanya. Karena guru kita sudah siap untuk membersami kita semuanya. Sambil kita mengajak lagi sahabat-sahabat kita yang lainnya. Yang pada belum masuk ke ruang Zoom ini. Sambil kita juga sama-sama simak video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. Tanpa sadar, hadis-hadis palsu sudah menyusup di kalender rumah kita, di medsos, bahkan ucapan harian. Kita semua mungkin pernah membagikan kutipan Islami yang terdengar indah, penuh hikmah, menggetarkan hati, dan katanya itu hadis dari Rasulullah. Tapi, apa benar Rasulullah pernah mengatakannya? Atau jangan-jangan kita ikut menyebarkan dusta atas namanya? Yang lebih menakutkan, berdusta atas nama Rasulullah adalah dosa besar. Kelas eksklusif ini hadir bukan untuk menuduh, tapi untuk menyelamatkan iman. Untuk membantu kamu, sahabat, orang tua, guru, dan siapa saja agar dijauhkan dari kesalahan. Bersama Ustadzah Aini Aryani dan Ustadz Ahmad Zarkasi, kita akan bedah hadis-hadis palsu yang paling sering beredar, cara membedakan hadis syahih, dhaif, dan maudhu. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seluruh keluargaku, rumah muslim dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aku ucapkan congratulations, selamat ya, yang sudah berjuang bisa hadir pagi hari ini. Karena jujur pelajaran ataupun materi pagi hari ini sangat orang-orang pilihan yang tentunya bisa hadir ya.
Tidak semua orang mau tahu terkait dengan ini. Tapi insya Allah kita istiqomahkan, kita niatkan untuk kita belajar pada kesempatan pagi hari ini. Maka sebab itu kepada gurunda kami tercinta Ustadz Ahmad Zarkasi, falyatafaddal alaihi mashkura. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita pagi hari ini diberi nikmat bisa berkumpul secara virtual, yang mudah-mudahan perkumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berdoa mudah-mudahan orang-orang yang hadir di sini, Bapak Ibu teman-teman, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki, Allah mudahkan segala urusannya, dan juga Allah kabul hajatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memang tulus, ikhlas, hadir di sini untuk menuntut ilmu. Jadi ada hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini asli nih, bukan hadis palsu. Kata Nabi, man raha ilal masjid la yuridu illa liyata'allamu khairan au yu'allima khairan kana lahu ka ajri hajjatin tammah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang datang ke masjid itu dulu maksudnya Masjid Nabawi ya. La yuridu illa liyata'allamu khairan. Dia tidak menginginkan untuk kecuali datangnya dia itu untuk mempelajari kebaikan dan juga untuk mengajarkan kebaikan. Artinya dia datang ke masjid, waktu itu Masjid Nabawi. Niatnya itu tidak lain hanya untuk belajar atau untuk mengajar. Kana lahu ka'ajri hajjatin tamah, maka orang tersebut pahalanya seperti mendapatkan haji yang sempurna, begitu. Jadi hadirnya kita di sini nih, insya Allah mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas untuk belajar kebaikan atau juga untuk mengajarkan kebaikan, mudah-mudahan dapat pahala haji. Gitu. Di tengah kondisi kita yang hajinya ini susah banget, ngantrinya sampai 30 tahun lebih, haji plusnya mahal minta ampun, haji furoda itu otomatis miskin tuh langsung. Karena haji furoda kan nilainya sekian ratus juta gitu. Tapi insya Allah dengan belajar kita di sini mendapatkan pahala haji. Walaupun ini juga perlu dipahami ya, ada istilah dalam ulama fikih itu namanya jaza dengan ijza, begitu ya. Jaza itu pahalanya, ijza itu penunaiannya. Nah, dalam ibadah kita diminta untuk ijza, menunaikan. Adapun ibadah lain yang punya kemiripan jaza, punya kemiripan pahala, itu fadilah dari Allah untuk kita sebagai rahmatnya, begitu. Jadi jangan dianggap, wah kalau gitu nggak usah daftar haji dah. Kita daftar ke rumah muslim aja, tiap Sabtu Minggu ngaji, insya Allah dapat haji. Sebulan 4 kali, hajinya 4 kali tuh. Nggak seperti itu. Itu sama seperti sebagaimana kita memahami hadis Nabi tentang siapa orang yang membaca suratul Ikhlas, maka dia sudah membaca 1/3 Al-Quran. Kan ya? Maka kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, kita sudah khatam tuh Al-Quran. Karena satu Al-Ikhlas tuh 1/3. Yang dimaksud itu jazanya, bukan ijza. Kita dituntut untuk ijza, menunaikan. Hadis lain kan bilangnya kalau Nabi SAW mengatakan orang yang memberikan makan orang berbuka, maka kan pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Itu kan jaza pahalanya. Sedangkan kita tuh dituntut bukan untuk pahala. Sebab pahala memang bukan urusan kita. Kita dituntut untuk ijza, untuk menunaikan.
Jadi ini seperti kabar gembira, sekaligus peringatan bahwa pekerjaan kita begini nih, ini insya Allah mendatangkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji. Tapi tidak berarti kalau udah ngaji berarti udah haji, bukan. Gitu. Ini jangan dipahami. Sebab yang kemarin banyak tuh, waktu Ramadan banyak yang nggak puasa. Alasannya kemarin udah ngasih orang buka, katanya begitu. Jadi hari ini nggak perlu puasa. Sebab dianggapnya kalau sudah ngasih makan orang berbuka berarti sudah menunaikan ibadah puasa. Jadi itu kabar gembira bahwa hadirnya kita di sini, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala haji sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait juga itu juga nyambung sebenarnya dengan masalah kita, gitu ya, bahwa banyaknya salah satu ciri hadis-hadis palsu itu kan memang dia itu menawarkan pahala yang, kalau bahasa anak sekarang sih pahalanya lebay begitu ya, gitu. Menawarkan pahala yang lebay. Salah satu yang kemarin tuh kita lewat bulan Muharram itu, kata panitia itu panitia yang mengurusi anak yatim tuh mengatakan, man masaha ala ra'si yatimin yawma asyura ghafarallahu dzunubahu adad sya'ri. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Asyura, maka dia mendapatkan ampunan dosa sebanyak rambut yang dia usap. Nah, itu tenar tuh hadis itu ketika Asyura kemarin. Tapi kan secara kalau bahasa kita tuh tanpa perlu buka kitab-kitab hadis, hadis ini terdengar tuh tidak otentik. Sebab dia menyelisih banyak kaidah. Masa iya hanya dengan mengusap kemudian orang tuh diampuni dosanya, begitu. Hanya dengan mengusap kemudian orang itu diampuni dosanya sebanyak rambut, begitu. Itu kan juga berlebihan. Kan kasihan kalau ada orang yang nyantunin yatim tapi yatimnya botak, kan begitu. Kan akhirnya nggak ada dosa yang diampuni. Jadi ini kan nggak masuk akal nih. Maka itu hadis palsu itu secara umum ada imam namanya Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu punya kitab judulnya Al-Maudu'at. Al-Maudu'at itu artinya hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, begitu. Beliau tuh karena sering banyaknya berinteraksi sampai kemudian mengumpulkan hadis palsu dalam satu kitab yang besar namanya Al-Maudu', dan itu kitab kumpulan hadis palsu paling terkenal sepanjang sejarah Islam, begitu, namanya Imam Ibnul Jauzi. Itu beliau kemudian bikin kaidah, punya kesimpulan rumus, katanya kullu hadisin ra'aitahu tukhaliful uqul wa tunaqidul usul wa tubayinuhu an-nuqul fahuwa maudhu. Setiap hadis, maksudnya setiap hadis itu setiap ucapan yang selalu dimulai dengan Allah, Rasul mengatakan, Rasul bersabda, tapi ucapan tersebut tukhalifuhu al-uqul, bertentangan dengan akal, gitu. Secara logik itu sulit untuk bisa diterima, begitu. Masa iya ada orang yang mengusap kepala lalu menjadi sebab ampunan dosa, begitu. Masa iya ada orang kan minum kopi itu jadi sebab masuk surga, kan gitu. Kemarin ada tuh rame banget sebab minum kopi, begitu. Masuk surga tuh. Jadi itu nggak masuk akal. Sebagaimana ketika Ramadan itu kan ada hadis man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang senang masuknya bulan Ramadan maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka, kan begitu. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi senang aja begitu.
puasa nggak usah, sedekah jarang, gitu. Pokoknya seneng aja. Senengnya gimana? Ya seneng-seneng aja pokoknya besok mau Ramadan. Gitu. Jadi kan yang senang masuk Ramadan tuh sebenarnya bukan cuma Muslim kan ya. Koko-koko Cina itu enci-enci kan juga senang sebenarnya masuk Ramadan karena dia punya pikiran potensi dagangannya ini bakal laku. Dan itu kan benar. Konsumsi makanan dan juga pakaian tuh di Ramadan ternyata jauh lebih tinggi dibanding di luar Ramadan. Padahal orang puasa gitu. Tapi lagi puasa ternyata konsumsi makanan jauh lebih banyak dibanding bulan-bulan lain kan. Jadi kalau kata Imam Ibnul Jauzi yang pertama itu kalau dia bertentangan dengan logika, artinya secara akal nggak masuk di akal nih begitu. Wa tunaqiduhul usul. Kemudian hadis ini bertentangan dengan usul. Usul itu maksudnya dengan prinsip syariat Islam. Baik dalam ilmu fikih atau juga dalam ilmu akidah begitu. Dalam ilmu akidah misalnya ada kan gimana ya, yang paling masyhur tuh yang mungkin dari kecil kita pernah dengar ya. Orang yang kalau ninggalin Jumat 3 kali berarti murtad begitu kan. Ini ya. Jadi orang yang ninggalin Jumat kan sekarang yang ninggalin Jumat banyak tuh. Supir Jaklingko kan juga banyak yang nggak Jumatan. Jaklingko, Transjakarta, kemudian apa tuh masinis LRT, komuter lain, banyak hal-hal yang menyebabkan orang tidak Jumatan. Cuman kan mereka kan punya sebab, bahkan security di sekolah Yanto apa tuh yang ada di Cawang situ tuh namanya tuh ya apa sekolah Kristen tuh saya punya teman ada teman yang memang jadi security di sekolahan Katolik begitu. Jadi kalau Jumatan pas hari Jumat dia jadwal siang, banyak tuh yang kagak Jumatan tuh gitu. Tapi kan secara fikih ini apa namanya perlu penguraian yang lebih jauh gitu. Maka hadis-hadis ini nggak diterima. Sebab ini bertentangan dengan usul bahwa murtad keluar seseorang dari iman itu tidak bisa diidentikan dengan meninggalkan 1, 2, 3 syariat Islam begitu. Kan ya, uraiannya lebih jauh. Atau dalam masalah lain bukan masalah akidah, masalah ibadah. Kalau tadi kan akidah tentang keluar seseorang daripada iman. Dan itu yang lebih banyak memang. Kemudian juga ada lagi apa namanya yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi alihi. Pernah dengar gak hadis itu? Bahwa mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Nah, ini secara usul ini tidak bisa diterima. Karena kita sudah punya kaidah bahwa la taziru waziratun wizra ukhra. Kan begitu. Tidak akan disiksa, tidak akan dihukum orang kecuali dengan dosa yang dia kerjakan sendiri. Lah, kan urusannya apa nih? Ini mayit kalau bisa ngomong begitu ya. Yang nangis dia kenapa gue yang disiksa kan begitu. Yang nangis kejar-kejaran tuh dia gitu. Kenapa jadi gue jadi sasaran? Ini kan nggak sesuai bahwa kaidah usul kita tuh orang tuh tidak disiksa, tidak diazab kecuali dengan dosa yang dia kerjakan. Pun dosa yang dikerjakan pun masih punya potensi diampuni. Tiba-tiba ada yang bilang kalau apa namanya ntar kalau keluarga nangis mayitnya diazab kan begitu. Itu dalam hal akidah ya. Jadi kaidah yang disebut oleh Imam Ibnul Jauzi kalau hadis itu bertentangan dengan akal, kemudian bertentangan dengan apa namanya usul, al-ukul, akal, usul, usul maksudnya kaidah syariat. Baik itu kaidahnya hadis, kaidahnya dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah juga sama. Dalam masalah ibadah juga sama. Ini contohnya nih, mohon maaf nih. Banyak di antara kita yang kalau wudhu pas lagi basuh muka itu dia ngepok apa sekaligus diusap nih tengkuknya nih. Begitu. Itu kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu, kalau
Kalau orang itu melakukan basuhan tengkuk berdasarkan hadis tuh yang masyhur tuh kan ada tuh bahwa kalau ngusap basuh muka sekaligus sama tengkuknya. Kan ya. Itu hadisnya hadis palsu. Maka orang yang melakukan itu begitu kalau dia tahu bahwa itu hadis palsu tetap dilakukan, itu berarti dia pelaku bid'ah namanya. Sebab basuhan wudhu itu basuhan muka. Muka ini nih muka nih. Tempat tumbuh rambut sampai dagu. Kuping ketemu kuping. Ini tengkuk bukan muka. Jadi nggak usah dibasuh. Kalau sengaja melakukan itu, nah itu bahaya. Nah, kemudian juga kalau dalam masalah ibadah lain soal zakat fitrah kemarin juga sama tuh. Bahwa dikatakan gimana? Zakatus shaimi mu'allakun bainas sama'i wal ardi gimana siyamus shaimi mu'allakun bainas sama'i wal ardi malam hatta yuzaki. Puasanya orang beriman itu menggantung antara langit dan bumi. Di bumi nggak diterima, di langit kagak naik. Puasanya orang berpuasa selama dia belum zakat fitrah. Nah ini kan juga bertentangan dengan kaidah ibadah. Bahwa setiap ibadah itu masing-masing punya rukun dan syarat sendiri-sendiri. Jadi tidak berarti kalau orang nggak puasa, kalau orang puasa nggak zakat, puasanya nggak diterima. Kan begitu. Atau mungkin sebaliknya, dia zakat doang, tapi dia nggak puasa. Jadi nggak bersambungan. Puasa punya kaidah sendiri, zakat punya kaidah sendiri. Jadi banyak tuh hadis-hadis yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ibadah kita. Makanya sebenarnya ya hadis palsu itu hadirin kalau orang yang sering berinteraksi dengan hadis, misalnya dia punya pengajian, ikut hadir pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, dia punya ikut pengajian kitab Sahih Muslim, yang memang ngajinya baca begitu ya. Baca tuh maksudnya tekstual, dia baca kitabnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengerti bahasa Arab, insya Allah orang ini lebih paham, lebih jauh terhindar dengan hadis-hadis palsu sebab interaksi yang sering dengan hadis-hadis sahih itu membuat orang tuh punya malakah. Apa sih malakah tuh kalau bahasa Indonesianya tuh punya kapasitas yang dihasilkan dari experience pengalaman dia ngaji tuh ketemu hadis tuh kayaknya nggak begini deh begitu. Interaksinya panjang bersama hadis-hadis Imam Al-Bukhari, hadis-hadis Muslim, termasuk juga kefahamannya tentang bahasa Arab begitu. Itu dia dengan secara langsung tuh bisa merasakan. Kayaknya kagak bener nih hadis nih gitu. Kayaknya nggak begini nih hadis nih begitu. Maka salah satu upaya kita untuk bisa terhindar dari hadis palsu itu ya banyak-banyak berinteraksi ngaji begitu ya maksudnya dengan hadis-hadis sahih. Jadi pengajian yang khusus membahas kitab hadis kayak mungkin yang paling sering tuh Riyadhus Shalihin misalnya kan begitu. Jadi kaidahnya belum kita terusin, tetapi kaidahnya kalau ketemu dengan hadis tukhalifuhul uqul, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan akal. Wa tunaqiduhul usul, bertentangan dengan akidah. Maksudnya kaidah ibadah, baik itu kaidah syariat, baik itu dalam masalah akidah atau masalah ibadah. Wa tubayyinuhun nuqul, dan juga bertentangan dengan riwayat yang sudah valid begitu ya. Maksudnya bertentangan dengan sejarah bahwa sejarahnya begini-begini. Artinya misalnya nih ada salah satu contohnya itu bertentangan dengan sejarah man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan maulidku maka aku jadi memberi syafaat nanti di hari kiamat. Ini kan sejarah nih bertentangan nih sebab di zaman Nabi Sallallahu ini kan kalau Nabi ngomong berarti kan Nabi Muhammad hidup. Di zaman Nabi Muhammad hidup kan belum terjadi itu peristiwa maulid, artinya belum ada orang-orang yang kemudian mengadakan maulid Nabi. Ini terlepas dari bagaimana ulama menghukumi maulid Nabi begitu, tapi hadis ini palsu sebab bertentangan dengan sejarah kan ya.
bertentangan dengan sejarah, karena ketika Nabi Muhammad hidup belum ada orang-orang yang kemudian berinisiatif untuk merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Jadi 3 kaidah ini penting. Bertentangan dengan akal, bertentangan dengan kaidah syariat, bertentangan dengan sejarah. Jadi secara sejarahnya itu memang tidak sesuai, bahwa apa sih istilahnya, Nabi Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan para nabi kecuali pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi tidak mungkin ada kemudian hadis nyampe kepada kita tentang perbincangan Nabi dengan Nabi Musa misalnya, kecuali di peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dengan ini dan sebagainya. Jadi ini kaidah penting yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi sebagai pembuka tentang hadis-hadis palsu. Dan bahayanya hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa orang yang berdusta atas nama, jadi berbohong pakai nama Nabi. Berbohong pakai nama Nabi, falyatabawa, maka sejati muta'ammidan. Ada klausul muta'ammidan, secara sengaja. Jadi sengaja tuh dia tahu ini bukan dari Nabi, atau dia paham bahwa dia tuh belum recek lagi nih. Benar gak ini kita mau menyampaikan kepada khalayak tentang ini, apakah ini betul-betul dari Nabi begitu. Padahal dia punya waktu dan kesempatan. Dan sekarang nih sederhana sekali sebenarnya, walaupun memang saya nggak tahu ya, ada aplikasi Indonesia. Yang saya tahu nih banyak website yang sifatnya bahasa Arab. Siapa orang yang berdusta atas nama Nabi muta'ammi dan sengaja, maka kemudian ia terbawa, sejatinya dia telah mensiapkan bangkunya sendiri gitu. Jadi kayak kayak anak sekolah kemarin tuh, emaknya kan subuh-subuh udah pada jalan gitu, nyiapin bangku. nyari bangku buat anaknya. Ini orang kalau menyebarkan hadis palsu, berdusta atas nama Nabi, begitu tuh. Dia tuh kayak subuh-subuh datang ke neraka begitu. Nyari tempat bangkunya sendiri gitu. Dan itu apa namanya? Itu sindiran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bahayanya berdusta atas nama Nabi itu bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka begitu. Karena memang bahaya nih. Jadi orang tuh kan ya tahu bahwa sumber agama itu kan Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang menyampaikan Al-Quran, dia terima. Dan Al-Quran cek-ceknya gampang. Orang semua punya Al-Quran. Tapi ketika orang menyampaikan hadis Nabi dan ternyata itu palsu, lalu diyakini sebagai bagian dari ibadah, bertahun-tahun dia menjalankan itu, bertahun-tahun dia punya keyakinan. Artinya kan selama itu dia punya keyakinan yang salah. Dan keyakinan yang salah itu disebabkan oleh si orang yang menyebarkan hadis. Artinya berapa banyak kemudian orang tergelincir. Ini orang yang dapat penyampaian hadis yang keliru, lalu disampaikan kepada anaknya. Disampaikan lagi kepada anak. Disampaikan lagi kepada keturunannya. Nah, ini kan bahaya. Artinya secara tidak langsung orang yang menyebarkan hadis palsu itu memutus mata rantai penyebaran syariat Islam. Sebab syariat Islam itu putus. Sebab orang-orang sudah merasa sudah punya agama dengan hadis palsu itu sendiri. Akhirnya itu tadi. Maka wajar kemudian kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam itu. Maka itu ya hadirin, kalau kita lihat sejarahnya, di zaman Imam Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah itu kan terkenal dengan kias. Kalau kata bahasa fikih itu kias itu namanya analogi. Jadi banyak hukum-hukum dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah itu dasar pijakannya itu adalah kias kepada ayat Al-Quran. Banyak hadis Nabi yang nyampe Baghdad tuh nggak diterima oleh Imam Abi Hanifah. Sebab bukan karena Imam Abi Hanifah tidak mau memakai hadis. Tapi Imam Abi Hanifah itu waktu itu tinggal di zaman pergolakan politik. Ini mirip-mirip kayak kita kayaknya nih. Kan ya.
Jadi pergolakan politiknya sangat tinggi. Jadi kan waktu itu Imam Abi Hanifah itu hidup di zaman awal-awal Bani Abbasiyah. Dan itu setelah runtuhnya Bani Umayyah. Jadi kan Nabi Muhammad wafat, kemudian Hasan Hussein itu diidentikan dengan Syiah, walaupun sejatinya Hasan Hussein nggak begitu. Lalu setelah Hasan, artinya nih orang-orang yang mendukung Hasan Hussein ini dari kalangan apa namanya Alawiyin, Syiah. Kemudian setelah itu runtuh masuk Bani Umayyah. Bani Umayyah. Bani Umayyah runtuh, kemudian Bani Abbasiyah. Ini tiga pergolakan dinasti ini yang menyebabkan banyak sekali keributan, banyak sekali kericuhan di tengah masyarakat. Masing-masing salah satu cara untuk menarik simpati agar mereka kemudian menjadi, ya kalau bahasa kita, cara untuk meningkatkan elektabilitas kan gitu. Cara untuk meningkatkan elektabilitas adalah dengan meraih suara. Salah satu caranya apa? Dengan memodifikasi pesan-pesan dengan pesan kenabian. Begitu. Jadi pesan-pesan kelompoknya itu yang walaupun kemudian yang terkenal, yang paling masyhur banyak memalsukan hadis adalah orang-orang Syiah kan ya. Ya supaya orang itu tetap apa istilahnya tidak melakukan justifikasi kesalahan kepada Alawiyin. Itu banyak. Jadi untuk meraih simpati mereka memalsukan hadis Nabi. Nah, Imam Abi Hanifah tinggal di masa yang seperti itu. Maka ketika ada orang datang ke pasar, dia bilang, saya baru nyampe dari Madinah. Saya bawa hadis, katanya Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, dari Fulan bin Fulan, dari Nabi SAW mengatakan demikian. Itu nggak diterima Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah punya cara yang sangat strict, keras dalam penerimaan hadis. Sampai akhirnya beliau tuh tidak menerima hadis kecuali dari orang yang dia kenal. Maksudnya dari gurunya mereka sendiri. Dari gurunya Imam Abi Hanifah sendiri. Makanya perbendaharaan hadis dalam madhab Imam Abi Hanifah itu tidak sebanyak Imam Syafi'i. Gitu. Sebab Imam Abi Hanifah justru perbuatannya dalam menjaga syariat yaitu dengan mensortir hadis. Jadi nggak banyak hadis yang diterima. Sebab ini masih sangat diragukan. Itu salah satu bentuk penjagaan syariat. Sedangkan Imam Syafi'i tinggalnya di zaman yang sudah jauh dari fitnah tersebut. Makanya kan dikatakan nasirus sunnah, penolong sunnah. Sebenarnya semua imam tuh penolong sunnah. Cuma memang Imam Syafi'i lah yang kemudian dia buat kaidah bahwa hadis yang diterima nih yang begini. Sebab perbendaharaan hadisnya banyak, zaman fitnahnya sudah lewat. Akhirnya Imam madhab Syafi'i itu jauh lebih banyak. Maksudnya perbendaharaan hadis itu setiap masalah yang disebutkan dalam madhab itu selalu punya dasar hadis. Imam Abi Hanifah, masalah yang disebutkan dalam mazhabnya dasarnya itu kias begitu. Tapi dua-duanya sama-sama menyelamatkan syariat begitu. Jadi itu apa dan karena kita coba bayangkan ya, Nabi Muhammad SAW itu wafat tahun ke-13 setelah hijrah begitu. Lalu pembukuan hadis, artinya hadis baru kemudian ada inisiatif dibukukan. Dulu orang nggak punya pembukuan hadis. Jadi hadis-hadis yang ada di antara para sahabat itu hanya disimpan di pikiran mereka sendiri. Artinya disimpan itu maksudnya dihafal. Jadi kalau ketemu orang ditanya, Mas, sampean dulu pernah ketemu Nabi? Pernah. Nabi Muhammad kalau masalah ini punya ucapan apa ya? Dia ucapkan lah gitu. Dulu saya ketemu sama Nabi Muhammad bilang begini, gini, gitu. Itu belum terjadi pembukuan sampai terjadi pembuku. Artinya kan potensi untuk lupa itu sangat tinggi. Karena potensi lupanya sangat tinggi, potensi untuk kemudian disusupi oleh orang-orang jahat itu sangat tinggi sekali. Jadi baru mulai ada pembukuan hadis itu tahun ke-99 Hijrah. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu baru kemudian mulai inisiatif secara nasional begitu bahasa kita ya. Dia bikin keputusan, ayo kita mulai pembukuan hadis. Dimulai oleh salah seorang ulama hadis namanya Syihabuddin Az-Zuhri kan begitu. Artinya jarak sejak Nabi Muhammad wafat tahun 13
sampai Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah tahun ke-99 Hijrah. Beliau kan khalifah ke-8. Ya, ya khalifah ke-8 Bani Umayyah. Itu kan jaraknya jauh sekali, panjang. Artinya ada 80 tahun sekian. Gitu. Ini 80 tahun kan potensi lupa, potensi samar-samar, bahkan potensi orang-orang yang dulu hidup bersama Nabi wafat. Akhirnya orang itu tidak punya lagi hadis. Adanya cuma Al-Quran doang. Maka karena ada potensi itulah kemudian penting untuk kita ketika itu juga kan salah satu motif Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mulai pembukuan, salah satu motifnya karena mulai banyak orang yang serampangan ngomong Nabi Muhammad bilang begini, Nabi Muhammad bilang begitu. Maka kita harus bikin pembukuan yang valid supaya terhindar dari pemalsuan. Begitu. Jadi, nah untuk bagaimana terus kita mengetahui dan cara berhati-hati, insya Allah itu besok gitu ya materi. Jadi katanya sekarang cuma icip-icip aja begitu. Mudah-mudahan tadi materi icip-icipnya cukup untuk merasakan bagaimana gimana ya hadis palsu itu rasanya pahit atau manis. insya Allah nanti dua pertemuan yang akan datang kita belajar soal itu insya Allah. Jadi sekarang sedikit tentang bagaimana kita memahami dan kaidah itu tadi sudah kita jelaskan begitu ya. Saya kira cukup sebagai mukaddimah, mungkin kita serahkan kepada jamaah dan juga teman-teman yang mau bertanya begitu. Silahkan, mana Kang Abdul? Saya kembalikan. Ini Kang Abdul masih off cam dia nih. Selain itu hadirin, ntar kita nunggu Kang Abdul, mana belum ada respon. Jadi selain itu hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya jauh di samping kita meninventarisir hadis palsu, yang jauh lebih penting juga kan bagaimana cara mengamalkan hadis itu. Jadi mengamalkan hadis itu tuh tidak seperti orang yang kemudian membaca teks, lalu kemudian meraih kesimpulan daripada hadis itu kamu mengamalkan sendiri. Padahal hadis itu cara mengamalkannya nggak begitu. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak hadis tahiyatul masjid? Ini salah satu bentuk bahwasanya mengamalkan hadis itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita semua nih coba pernah nggak maksudnya kalau ditanya kita semua hukum sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Semua kita pasti jawabnya tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah kan ya, hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ada masalah gitu. Tapi pernah gak kita dengar hadis tentang tahiyatul masjid yang Nabi SAW mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid, kalau di antara kalian ada yang masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk. Falyarka rakaataini, salatlah dia 2 rakaat. Ya. Jadi Nabi memberikan perintah bahwa kalau masuk masjid jangan duduk. Jadi posisi langsung duduk itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung duduk nggak boleh. Nabi Muhammad memberikan opsi cuma satu, sholatlah 2 rakaat. Artinya tidak ada opsi yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang masuk masjid kecuali sholat 2 rakaat. Maka kalau memakai hadis ini begitu ya, pantasnya tuh tahiyatul masjid hukumnya wajib apa sunnah gitu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilangnya jangan duduk, maka sholat dulu 2 rakaat. Artinya tidak ada opsi yang diperintah oleh Nabi kecuali sholat 2 rakaat. Jadi pantasnya apa tuh kira-kira? Kan ya. Jadi itu dia. Pantasnya kan wajib. Tapi kenapa sepanjang sejarah ulama nih menghukumi bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah gitu. Apa tuh sunnah
Iya, sunnah muakkad kan hukum ulama kebanyakan, maksudnya jumhur ulama sunnah muakkad. Tapi kalau kita lihat hadis itu kan hukumnya wajib tuh, gitu. Kalau sunnah kan ditinggalin nggak apa-apa kan begitu. Tapi kalau wajib kan memang tidak ada opsi, harus mengerjakan. Dan hadisnya bentuknya begitu, nggak ada opsi lagi. Pokoknya kerjain 2 rakaat. Gitu. Tapi kenapa kemudian ulama sejagat ini mengatakan sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah dan sunnahnya sunnah muakkad? Gitu. Berarti kan cara bagaimana mengamalkan hadis itu tidak sebagaimana kita membaca apa namanya membaca teks begitu kemudian lah. Jadi selain menginventarisir mana hadis sahih, mana hadis palsu, penting juga untuk kita belajar bagaimana cara memahami hadis itu sendiri. Bahkan ada ulama kita tuh, ulama dari kalangan mazhab Imam Malik mengatakan al-hadis madhallatun illa lil fuqaha. Hadis itu madhallah. Hadis itu madhallah itu tempat orang sesat. Jadi hadis itu kayak labirin yang orang kalau masuk situ bingung, dia kalau nggak punya ilmunya bingung dia mau keluar lewat mana. Begitu. Kecuali illa lil fuqaha, kecuali bagi orang-orang yang paham, orang fakih yang mengenal ilmu tentang bagaimana cara memahami hadis. Nah, maka bagi orang awam kebanyakan untuk memahami hadis ya simpel, tinggal menurut apa yang disebutkan oleh gurunya saja. Itu salah satu cara yang paling aman. Maka setiap ketemu hadis yang mungkin kita bilang nih kok kayaknya begini nih, tinggal tanya kepada gurunya. Wallahu alam. Ini mana Kang Abdul? Siap, Bunda. Ah, lah. Masya Allah, luar biasa banget nih ya. Ternyata banyak sekali hadis-hadis yang sering kita dengar. Ternyata itu juga bukan palsu berarti ya. Apa tuh saja? Tapi kan itu sering dibicarakan ya Sad ya, sama guru-guru, sama ustadz-ustadz gitu ya Sad. Nah, maksudnya gini Sad, untuk membedakan hadis, ingin tanya dulu aja Sad. Karena ini kan judulnya juga kenalannya Sad. Nah, cara membedakan, oh ini teh hadis palsu, oh ini teh bukan. Ah, gimana Sad konteksnya Sad? Jadi sebenarnya caranya banyak nih. Ntar dulu nih, saya mau share nih. Saya share. Oke. Mana tadi hadis? Cara bedainnya nih di sini nih. Siap. Karena cip-cip lagi. Iya. Pertama kan langkah praktis periksa sanad. Nah, periksa sanad kan kita nggak bisa tuh ya. Nggak bisa. Karena periksa sanad itu adalah ilmu yang tinggi yang hanya bagi sebagian orang mampu. Nah, yang kedua sebenarnya teliti isinya. Jadi teliti redaksinya, apakah dia masuk akal, tidak menyimpang dari syariat atau tidak. Salah satu cirinya tuh begitu. Pertama tadi dia bertentangan dengan akal sehat. Seperti hadis yang mengatakan siapa sholat duha 2 rakaat, Allah bangunkan Allah bangunkan istana emas sebanyak rambut di tubuhnya. Ini kan terlalu berlebihan untuk ibadah yang sangat ringan. Ya tentu memang urusan pahala itu Allah yang menetapkan. Tapi bentuk gulu seperti lebay-lebay begini ini bukan ciri daripada hadis Nabi. Maka itu tadi ya, kalau kita sering berinteraksi dengan hadis Nabi, maksudnya kita punya pengajian, ikut hadir ngaji Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, sering kita mendengar bagaimana Nabi berucap dari kitab Riyadhus Shalihin misalnya, itu ada istilahnya tuh rokakatul lafzi. Rokakah tuh redaksi yang ringkih gitu. Ini redaksinya ringkih, masa Nabi Muhammad ngomong begini kan gitu. Kan ya. Ini enggak enggak benar begitu. Termasuk juga bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Salah satu kemarin tadi kita udah contohkan ya, bertentangan dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran kita menetapkan orang itu tidak akan disiksa kecuali dengan dosa yang dia kerjakan. Maka kalau ada bilang mayat disiksa karena tangisan, bahkan kan kita nggak boleh tuh air mata kita jatuh di muka mayit katanya begitu, sebab nih jadi siksaan. Jadi siksaan. Kemudian juga yang terakhir ketika Ramadan ya, bahwa siapa orang yang sholat di Jumat terakhir bulan Ramadan, maka sholat tersebut mengcover seluruh sholat yang tertinggal selama setahun penuh. Nah, ini kan bertentangan.
bahwa tidak bisa kemudian sholat itu di cover hanya dengan satu. Jadi sholat-sholat yang ditinggal ya harus diqodho, kan nggak mungkin. Artinya memang salah satu cara untuk mengetahui itu bukan cuma dari redaksinya, tapi dari pengalaman kita bagaimana berinteraksi dengan kitab-kitab fikih, dengan artinya dengan pengajian begitu ya. Mas iya kan kemarin diajarin bab sholat. Sholat tuh harus begini, begini, begini. Kalau ditinggal di kodo dan masa iya kemudian ada satu sholat yang bisa begitu. Kita sholat kemudian jadi nggak usah sholat lagi. Kan ya itu. Jadi hadis palsu bisa begitu. Kemudian gaya bahasa yang aneh gitu. Kayak tadi tuh man a'zama maulidi, gaya bahasanya aneh. Nabi Muhammad, siapa yang mengagungkan maulidku? Masa Nabi Muhammad orangnya jadi caper begitu? Gitu. Kenapa? jadi apa kayak anak Gen Z kan begitu kan nggak mungkin. Nabi Muhammad nggak begitu. Itu gaya bahasa anak Gen Z itu bukan Nabi begitu. Kemudian banyak menjanjikan pahala besar. Itu tadi yang orang baca surah Al-Ikhlas 10 kali dan ini contoh salah satu contohnya. Nah, juga termasuk membela mazhab atau kelompok tertentu. Membela mazhab. Jadi contoh yang paling sering itu adalah hadis itu membela afiliasi perawi. Misalnya perawinya Fulan bin Fulan. Kemudian isi dan Fulan bin Fulan ini diketahui dia orang Syiah. Isi hadisnya tuh sangat membela Syiah. Ini kan nggak mungkin itu. Itu dia itu namanya nyari validasi kan. Jadi ini salah satu apa namanya caranya. Dan itu tadi ya, saya tuh lebih concern selain inventarisir hadis, tapi juga bagaimana kita ini memahami hadis. Jadi kan salah satu kekacauan kita tuh kan tidak bisa memahami hadis itu juga. Dan itu juga penting bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya tadi tuh orang yang sholat kan memang betul ya orang yang sholat di Masjid Nabawi nilainya 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Itu hadisnya sahih memang. Tapi di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat. Jadi kalau 1000 tuh kan berapa sholat tuh. Akhirnya dia pulang ke Indonesia kagak sholat lagi. Dengan alasan udah sholat di Masjid Nabawi. 1000 pahala. Itu. Jadi kalau 1000 dibagi 5 kan ada berapa hari itu kan. Jadi itu penting. Nah kemudian juga salah satu ini apa namanya cek di kitab hadis palsu. Ini memang bagi sebagian orang sulit begitu ya. Lihat komentar ulama besar. Maka itu tadi ya perlu kita punya apa namanya kemauan untuk mengakses begitu. Nah kemudian juga gunakan aplikasi. Ini saya nggak tahu ya, saya nggak punya, maksudnya saya tidak punya aplikasi untuk meneliti hadis yang sahih dhaif kecuali website ini durar.net. Mungkin banyak yang lain, tapi saya belum pernah jajal. Nah, durar.net ini juga sifatnya bahasa Arab begitu. Jadi sulit nih kalau saya contohin durar.net ini kayak ini nih, mana durar.net. Nah, durar.net ini. Nah, dia kalau kita buka durar.net ini ini enggak kelihatan enggak ini? Kelihatan, Zat? Ini slide-nya ya? Iya, bukan slide ini apa namanya websitenya. Beda ya? Enggak muncul, Zat, kalau di PowerPoint. Oh, enggak muncul nih. Oh, ini dulu ya, stop dulu ya. Gitu. Kemudian share lagi gitu ya. Coba. Betul. Oh, iya. Nah, gini. Kelihatan nggak? Ini muncul nih. Ini namanya kelihatan, Zat. durar.net. Gitu. Ini yang saya biasa begitu ya, saya pakai. Nah, jadi contohnya nih, ini di kolom, lihat kursor saya kelihatan apa enggak? Ini di kolom pencarian nih. Nah, di kolom pencarian tuh, ini saya udah contohin tulis tuh, judulnya Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini kan tenar nih ya di antara kita ya. Al-Jannatu, surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu. Kaki bapak nggak kebagian tuh surga. Dan di akhirat tuh kan surga isinya cuma 2, surga sama neraka. Ini jangan-jangan kaki bapak neraka nih. Ini saya tulis nih teks hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Lalu kemudian kita search aja nih, langsung klik kolom pencarian. Nah, nanti kemudian ketemu nih. Nah, ada hasilnya. Ini satu min ahadis muntasyirah
Nah, kita klik di sini. Ini hadisah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Lafaz lengkapnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, man syi'na adkhalna wa man syi'na akhraj. Ini kan gak masuk akal nih. Surga itu di telapak kaki ibu. Siapa yang dia mau dia masukin, siapa yang dia mau dia keluarin. Lah, surga kenapa jadi jadi monopolinya ibu, kan aneh. Kemudian darajat nih, darajatnya maudhu kan begitu, ini palsu. Jadi saya dengan keterbatasan ini tidak punya contoh bagaimana meneliti dengan alat digital kecuali dengan website ini begitu ya. Dan beliau ini bagusnya ini menyiapkan as-sahihul badil. Jadi mungkin ada hadis sahih yang terikat nyangkut begini. Kalau kita klik, nah ini muncul hadis sahih. Nah, hadis sahihnya di bawahnya tuh. An-najahi mataja'ilan nabi terus dan seterusnya. Halakamen. Jadi yang dimaksud hadis sahih itu bukan kakinya tapi ketaatan. Falzamha. Taatlah kepada ibu dan seterusnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu salah satu cara. Saya mohon maaf nih tidak bisa menampilkan website yang berbahasa Indonesia. Tapi saya nggak tahu nih apakah ini bisa di Indonesia kan nggak ada. Ini bahasa cuman bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Wallahu alam. Saya kembalikan ke Kang Abdul. Masya Allah, luar biasa banget Ustaz. Aplikasinya tuh kayaknya perlu kita recommended banget tuh. Nah ternyata Ustaz, banyak pertanyaan tuh di kolom chat seperti beberapa hadis yang artinya gitu Ustaz ya. Kebersihan sebagian dari iman gitu kan ya. Terus ada beberapa juga konteks hadis yang artinya gitu ya Ustaz ya, bahwa salat pahala salat suruk sama dengan berhaji gitu kan Ustaz ya. Terus ada nih, ada anjuran baca Al-Fatihah 1000 kali. Itu Ustaz, hadisnya sahih atau tidak? Nah, kalau kita kan masyarakat awam nih Ustaz ya, kadang ya apalagi yang dibacakannya artinya Ustaz. Ya. Kan itu seolah menggairahkan tadi ya, secara pahala itu benar luar biasa tuh kan. Nah, kadang kan masyarakat mah gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi begini Kang Abdul. Iya. Ada jadi hadis Nabi dengan makna daripada redaksi tersebut. Jadi ada redaksi, ada makna dari redaksi. Kita itu kan dilarang untuk menisbatkan perkataan yang bukan perkataan Nabi kepada Nabi itu. Jadi perkataan yang bukan perkataan Nabi nggak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita nemu ada redaksi pernyataan yang maknanya tuh tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi kita masih bingung apakah ini hadis Nabi atau bukan. Kayak kebersihan dari iman. Kebersihan dari iman. Kan secara makna, ini kan tidak bertentangan. Secara makna tidak bertentangan dengan Al-Quran. Memang betul syariat kita secara umum sangat menganjurkan bahkan memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang bersih kan begitu. Tapi jangan sampai kemudian menisbatkan kebersihan dari iman itu sebagai hadis. Itu yang salah. Jadi mengamalkan kebersihan sebagai bentuk keimanan betul gitu. Cuman menisbatkan ini sebagai hadis Nabi itu yang keliru sebab Nabi tidak mengucapkan demikian. Jadi itu tadi ya, ada namanya mengamalkan isi maknanya dengan menisbatkan redaksinya begitu. Jadi ada memang hadis palsu yang kacau tuh. Redaksinya kacau, maknanya juga kacau. Kan gitu. Kalau maknanya kacau kan nggak perlu diamalkan. Kalau maknanya sudah kacau berarti hadisnya tuh sangat kemungkinan palsu. Tapi kalau kebersihan dari iman, ini kan maknanya bagus nih. Dan itu tidak bertentangan. Sebab memang keimanan kita menuntut kita untuk jadi orang yang bersih. Bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih akhlaknya dan seterusnya. Tapi kemudian jangan sampai kita menisbatkan pernyataan itu sebagai pernyataan Nabi, itu yang keliru. Tapi ngamalinnya boleh. Cuman ketika mengamalkan jangan dikatakan ini daripada hadis Nabi begitu. Jadi mengamalkannya meyakini bahwa ini hadis Nabi. Ini bukan hadis Nabi, tapi maknanya benar. Sebab memang secara umum orang beriman itu dituntut untuk bersih begitu. Jadi beda antara makna
ucapan dengan makna redaksi dengan redaksinya. Yang nggak boleh itu kan menisbatkan redaksi itu kepada Nabi, Pak. Karena itu bukan hadis Nabi, itu yang dikatakan berbohong. Tapi secara umum ada banyak hadis-hadis yang palsu beredar, tapi punya makna tuh yang baik begitu ya. Maka mengamalkannya boleh, cuman jangan sampai Tuh, meyakini Neng, baik. Baik. ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Kang Abdul. Masya Allah. Barakallah Ustaz nih. Jadi nama pemahaman ya. Memang ada hadis juga ada, tapi ada kata-kata kata mutiara gitu Ustaz ya mungkin ya. Ya, Masya Allah. Ibu Bapak, boleh nih yang mau bertanya, boleh dong. Boleh yang mau bertanya di sesi hari ini bersama Ustaz Ahmad Zarkasi. Boleh rasain? Yang mau bertanya nih, khawatir nanti. Oke, boleh Bunda Eva dari Bandung, udah ngacung-ngacung tuh. Kalau mau bertanya, boleh open mic-nya Bunda Eva. Nah, boleh Bunda, open mic-nya. Apa yang mau ditanyakan, Bun? Nggak kedengeran kan? Aman-aman Bunda, jelas. Bismillah. Punten ya Ustaz, tadi sempat di WA chat sudah ngirim. Terkait ini Ustaz, pertama yang pintu surga seorang wanita kepada suaminya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak beberapa Ustadz gitu ya Ustadz yang menyampaikan bahwa bahkan terkait dengan yang pertama, hadis yang pertama tentang taat, bahkan jika kurang lebih ya Ustadz ya, karena nggak apa konteksnya, sekilas kurang lebih bisa diumpamakan seperti kata kalau suaminya sakit, bisu, luka gitu Ustadz, itu kita tuh bukti taat itu apa tuh sampai menjilat luka yang diderita suami gitu loh Ustadz. Sampai ya Allah segitunya kah perempuan di hadapan gitu Ustaz, punten itu aja mungkin Ustaz, jazakallah khair. Hatur nuhun Kang. iya. Jadi itu Bunda, saya nggak mau ngeduluin nih, itu jatahnya Ustazah Ain itu besok tuh gitu. Itu jatahnya Ustazah Ain ini insya Allah besok. Soal hadis-hadis palsu yang masyhur begitu ya. Tapi kan kalau dari kaidah yang tadi kita pelajari, ini kan bertentangan dengan akal. Kita itu tidak boleh secara syariat, secara umum, najis itu haram untuk dimakan. Luka itu kan bisa menimbulkan ada darahnya, ada nanahnya, dan itu najis. Masa iya boleh nih jilatin lukanya suami? Benar memang kita taat. Taatnya bukan begitu. Taatnya bukan begitu. Jadi maka kaidah Imam Ibnul Jauzi itu bagus tuh. Kalau kamu lihat hadis bertentangan dengan akal, menyelisihi kaidah syariat, lalu juga tidak sesuai dengan sejarah, maka itu hadisnya palsu. Gitu. Jadi insya Allah Ibu nanti lebih banyak besok nih sama Ustazah Ain tentang taat kepada suami, betul gitu. Tapi banyak memang tuh ya beredar di tengah masyarakat kita. Akhirnya masyarakat kita tuh punya semacam semacam ini Kang Abdul. Jadi orang Indonesia tuh kalau nikah itu bukan cuma dapat istri, sekaligus dapat pembantu. Padahal kan Islam nggak begitu. Jadi akad nikah tuh membolehkan dia berhubungan, tapi bukan membuat dia tuh menjadi tuan di rumahnya sehingga istrinya tuh jadi pembantu, kan nggak begitu. Ya, dalam syariat Islam itu secara fikih suami yang wajib masak, suami yang wajib cuci suami. Tapi ntar nanti insya Allah lebih jauh oleh Ustazah Aini insya Allah. Siap, Masya Allah. Betul ya? Tidak sedikit ya Ustaz ya, yang istri itu jadi pembantu Ustaznya. Iya. Ya. Perempuan kita tuh la haula wala quwata illa billah. Betul, luar biasa banget Ustaz ya. Maharnya paling kecil di antara negara-negara muslim. Mahar kita tuh 100.000 dan seperangkat alat sholat. Tah, eta. Seperangkat alat sholat tuh 250.000. Jadi, tapi tuntutannya tuh harus cantik, harus berpenampilan menarik, nyucinya juga harus rajin, masaknya harus jago. itu
Ada kasihan sebenarnya. Oke, silakan. Ajal. Aduh, poin banget kan tadi itu kena banget nih. Boleh nih yang mau bertanya, boleh ada Bunda Herlina Mahmur, boleh Bunda? Oh, boleh open mic-nya Bunda? Oke. Kalau belum bisa, boleh ke Ya, Bunda terima kasih. Oke, Sudah, siap. Boleh Bang Bunda. sudah, Siap, sudah. Bunda. Oke. Ya, terima kasih Kang Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tuh tadi mendengar itu, tapi kan di sini tuh nggak tahu tuh terputus-putus. Jadi banyak yang tidak saya simak. Di antaranya tuh itu yang mengenai sholat tahiyatul masjid. Nah itu kan yang selama ini saya ini tuh ya itu tadi tiada lain harus sebelum duduk harus sholat tahiyatul masjid dulu gitu. Apakah itu tuh betul gitu? Tadi saya kurang menyimak karena terputus. Ya, Ya apakah kita kadang-kadang kan kita lupa duduk aja gitu kan, terus boleh nggak nih kita udah duduk tapi terus sholat tahiyatul masjid itu aja. Terima kasih. Ibu Waalaikumsalam Herlina, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Herlina kan ini yang ngomong. iya betul. Ya, Ibu Herlina, tahiyatul masjid yang Ibu tahu Kan hukumnya ya, apa? tuh kan terputus-putus. Coba saya keluar. Terputus-putus, Ya, nggak kedengaran nih. yang Ibu tahu. Halo? Ya, halo. Sekarang kedengeran. Kayaknya sinyalisannya, Ustaz. Iya. Ya, betul. Gak apa-apa, suruh ngulang lagi, Ustaz. Nanti rekamannya, Ustaz. Ya. Jadi sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan pun tidak ada masalah. Hadis Nabi terkait tahiyatul masjid memang punya indikasi secara zahir teksnya, kewajiban secara zahir teksnya itu punya indikasi kewajiban. Tapi indikasi kewajiban itu dianulir oleh ulama karena banyak hadis-hadis lain yang bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam tahiyatul masjid. Jadi maksudnya dianulir dengan hadis lain. Ternyata sholat wajib itu bukan tahiyatul masjid itu bukan wajib. Sebab banyak hadis-hadis lain yang menganulir ketentuan itu. Akhirnya hadis tahiyatul masjid yang indikasinya kewajiban itu diturunkan levelnya menjadi kesunahan. Begitu. Ini bagaimana salah satu cara ulama untuk mengamalkan hadis dan juga memberikan kesimpulan terhadap hadis. Jadi variabelnya cukup rumit begitu ya. Itu yang kemudian dikenal dalam ilmu usul fikih. Tapi pada intinya tahiyatul masjid itu sunnah, bukan kewajiban. Siap. Oke, siap, Masya Allah, tabarakallah. Betul nih, tentunya kalau yang masih penasaran, jangan lewatkan nih kelas eksklusif kita. Karena ternyata baru pada ngeh ya, oh ternyata hadis ini doi, oh ternyata hadis ini sahih, oh ternyata itu bukan hadis gitu kan ya. Maka sayang banget nih kalau dilewatkan kelas eksklusif kita ya Bunda Bang Kakak. Maka segera mendaftarkan diri lewat link pendaftaran yang sudah tersebar di kolom chat. Karena insya Allah di hari besok kita akan bersama Ustadz Aini dan dari Ahadnya juga kita akan belajar kembali bersama Ustadz Ahmad Jarkasi. Seru banget kan ya Bunda? Nggak puyeng kan? Nah, nanti juga di ending nih Ustadz akan ngasih tadi rumusnya sudah tuh ya, pembuktian bahwa ini sahih atau tidak. Weh, seru banget tuh. Apalagi kalau bisa seperti itu ya Bunda ya. Tentunya sebelum men-sharekan ke orang lain, ya minimal cek dulu nih keabsahannya, kesohihannya ya. Jangan sampai kita kayak orang yang hebat, share gitu ya, tanpa validasi keabsahannya, Masya Allah. Ustaz, boleh dong Ustaz, kenapa sih alasan kuat Ustaz kita untuk, maksudnya alasan kuat apa sih Ustaz yang melatar belakangi kita harus ikut di kelas 2 hari besok Ustaz? Boleh Ustaz Ya. nih. Pertama, hadirin Kang Abdul, teman-teman, kita tuh tinggal di zaman yang informasinya sudah sangat terbuka, begitu. Keterbukaan informasi ini menuntut kita akhirnya untuk cepat dalam menganalisis. Jadi maksudnya kan karena terbuka sekali ini informasinya, setiap ada informasi masuk tuh mungkin lupa kita saring.
Dan karena kita tergiur dengan apa yang ada di isinya, membuat kita kemudian mudah langsung forward, begitu. Akhirnya kan kalau ditanya, ini dari mana Ibu? Ini dari mana Pak? Hadis ini. Jawabnya gimana? Gak tahu, saya juga dapat dari grup sebelah. Itu agama nggak boleh begitu tuh. Agama nggak boleh dapat dari grup sebelah. Agama itu harus valid, artinya ilmunya dapat dari mana dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita kemudian menyebarkan sesuatu yang kita tuh tidak bisa konfirmasi tentang kebenarannya. Jadi maka kelas ini nih bagus sekali dan baik sekali untuk kita di zaman sekarang ini nih, agar jangan sampai kita jatuh pada kesalahan itu. Sebab ketika kita menyebarkan agama, apalagi dikasih embel-embel perkataan Nabi, yang pertama akhirnya kita jatuh pada dosa berbohong atas nama Nabi, gitu. Yang kedua juga sama bahayanya, akhirnya kita kemudian jatuh pada hal yang membuat syariat yang itu tidak disyariatkan oleh syariat itu sendiri, begitu. Itu kan kalau bikin syariat namanya nyaingin Allah itu. Allah disaingin itu. Presiden disaingin aja marah, apalagi Jadi ini zamannya yang serba terbuka, begitu membuat kita tuh selalu punya keinginan untuk berbagi. Kadang-kadang semangat itu lupa dibarengi dengan kapasitas. Maka untuk kemudian membuat kapasitas ini menjadi baik, kita belajar menginventarisir bagaimana hadis sahih, bagaimana hadis palsu. Insya Allah di pertemuan 2 hari besok kita akan belajar soal itu. Jadi penting untuk kita tidak mengabaikan apa yang kita kirim kepada orang-orang. Jadi jangan sampai asal share begitu ya. Jadi harus kita tahan dulu, kita teliti. Benar apa enggak begitu. Jadi jangan sampai kita ketika ditanya jawabannya nggak tahu, ini juga dari grup sebelah, nggak boleh begitu. Agama tuh nggak boleh disebarkan seperti ya, ada ustadz, ada kiai, ada dai datang ngomong A, B, C dan sebagainya. Lalu ditanya, Pak Ustadz, mohon maaf, tadi hadis yang itu tuh disampaikan dari mana? Oh, nggak tahu, ini juga dapat dari majelis kemarin. Itu kan nggak boleh tuh. Itu harus valid karena dia yang menyampaikan. Kita juga sama tuh. Tapi kan tidak berarti kita berhenti untuk menyampaikan. Kita menyampaikan motivasi ibadah, iya, begitu ya, semangat beribadah. Yang kagak boleh itu kan menisbatkan perkataan yang bukan perkataan Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, oke? Masya Allah, siap Ustadz, barakallah nih, semangat banget, seru banget ya bunda-bunda ya. Ini kalau di pesantren berapa lama kita nih ya untuk belajar hadis ini. Tapi insya Allah di kelas eksklusif ini hanya 2 hari dulu saja kita icip-icip belajar agak dalam nih. Biar pemahaman kita terkait dengan hadis-hadis, nah ya ayah bunda abang kakak semuanya, kita bisa lebih memahami ya. Tentunya di pembahasan hari Sabtu dan hari Ahad itu akan lebih seru kembali. Ini baru pembukaan aja nih ya, narasi awal nih sebagai icip-icip di Jumat hari ini. Tapi udah begitu banyak sekali kemanfaatan yang bisa kita rasakan. Nah, maka jangan sampai lewat nih ya di kelas eksklusif besok dan juga hari Ahad untuk sama-sama bisa kembali hadir. Dengan cara yuk ayah bunda bang kakak ya, daftarkan dulu aja segera. Karena dengan pembuktian itu berarti kita benar-benar nih mau menjadi seorang hamba yang terbaik di hadapan Allah, dengan juga kita mempelajari hadis-hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, terima kasih banyak di pagi hari ini ya, Masya Allah, dahsyat banget ilmunya nih ya, melek ya, jadi melek banget nih ya terkait dengan hadis-hadis ya. Biasa kan kita nggak banyak pikir, share ya, berarti hari ini mah tugas kita ya bunda bangka validasi dulu, biar ketika ada orang yang bertanya, ya minimal tahulah redaksinya, tahulah alasannya seperti apa tuh ya bunda nih. Ayo bunda bang kakak, terima kasih banyak juga nih atas pertemuan kita pagi hari ini yang sangat luar biasa semangatnya dan antusias daripada seluruh para jamaah. Dan jangan lupa ya bunda bang kakak, next nanti kita akan lanjut di program Rumah Muslim berikutnya, yaitu terkait dengan kajian duha, dan insya Allah juga nih kita
kesempatan belajar dengan Syama'il Nabi. Nah, insya Allah nih, kita akan dikuatkan lagi dengan Syama'il Nabi ya, dengan cinta kita kepada Rasul ya. Insya Allah pagi hari ini kita akan bersama kembali nanti bersama Ustadz Muslim Al-Fatih ya. Ayah bunda abang kakak, Abdul tunggu lagi kehadiran ibu bapak semuanya, gitu kan ya. Pada kelas eksklusif pada hari besok, Sabtu Ahad ya. Sabtu Ahad ya bersama guruna kita, besok bersama Ustaz Aini, dan hari Ahadnya bersama kembali Ustaz Ahmad Zarkasi. Untuk momentum pagi hari ini ayah bunda abang kakak semuanya, Abdul ucapkan sekali lagi terima kasih, apalagi yang sudah berkontribusi di momentum hari Jumat yang terbaik ini, di momentum Sayyidul Ayam lewat program sedekah subuhnya dari Rumah Muslim. Abdul ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga semuanya Allah berkahkan, Allah limpahkan, dan Allah ganti dengan berlipat kali ganda. Yuk mari sama-sama kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ya bunda abang kakak semuanya. Ketemu lagi dari esok di waktu yang sama, gelombang yang sama, dengan narasumber Ustaz Aini pada hari besok ya. Barakallahu fikum. Abdul beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Curi, ya Allah. No,